wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Semoga dengan meningkatnya ketakwaan dan keimanan kita semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ilmu adalah suatu hal yang terpenting bagi manusia. Apabila manusia tidak memiliki ilmu, maka manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa di dunia. Bahkan ilmu yang menjadikan derajat manusia menjadi tinggi, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajatnya bagi orang-orang yang berilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, ada keistimewaan-keistimewaan tersendiri bagi manusia yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ada 6 keistimewaan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ar-rizqu minal halal. Orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang sering berkumpul di majelis ilmu, ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua bahwasannya wa yanju min adabil qabri. Seorang yang berilmu atau orang yang sering berkumpul di majelis ilmu, ia akan dijauhkan dari siksa-siksa kubur. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua bahwa wa yu'ti kitabihi biyaminihi, bahwa orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang sering berkumpul di majelis ilmu di akhirat kelak, ia akan diberikan buku catatan amal-amalnya ketika di dunia menggunakan tangan kanan. Bisa diartikan bahwa orang yang menerima amal-amal ketika di dunia menggunakan tangan kanan,
ia akan diselamatkan di akhirat kelak. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua bahwa orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang sering berkumpul di majelis ilmu, ia akan wa yamuru ala siratikal barqil khatif, oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang sering berkumpul di majelis ilmu, ia akan dilewatkan di jembatan Sirat dengan secepat kilat. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua bahwa orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang sering berkumpul di majelis ilmu, ia akan wa yahsyuru ma'an nabiyina, ia akan dikumpulkan dengan para nabinya. Ia akan dikumpulkan dengan para nabi-nabinya di surga nanti. Apakah kita tidak mau ketika kita di surga dikumpulkan dengan para nabi, dikumpulkan dengan ulama, dengan syuhada? Semoga kita semua dikumpulkan dengan para nabi, syuhada. Khususnya kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, wa banallahu lahu baitan fil jannah may yakutatin hamra'u lahu arba'ina baban. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga nanti dengan 40 pintu. Dan 40 pintu tersebut terdapat kebaikan-kebaikan. Demikian khutbah singkat yang dapat saya haturkan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki keistimewaan-keistimewaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal kepada kita, dijauhkan dari siksa-siksa kubur, dan dikumpulkan bersama para nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في الكتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.